semua yang berada di mana saja. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian, apalagi melihat semangat kalian yang begitu besar untuk beribadah. Nah, karena kita akan memulai ibadah, saat ini Kak Tres minta agar kalian semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak atau adik atau teman di sebelah kalian, tidak sambil makan atau minum ya. Dan mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang mulia. Kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara, menuntun dan memberkati lewat kesehatan, makanan, minuman dan semuanya. Mari kita naikkan pujian syukur kita, Bapa, ku datang padamu. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur kepada Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat beribadah dengan baik. Tuhan berkenan menerima setiap puji-pujian kami, dan biar Tuhan menolong agar ketika kami mendengarkan cerita, kami juga dapat bersyukur dan melakukan apa yang dipesankan dari cerita itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari kita menanyakan kabar saudara dan teman-teman kita dengan menaikkan pujian halo halo, hello hello. Semuanya tenang,
Sudah mendengarkan cerita? Mari kita menaikkan pujian sekali lagi, Ku ingin dengar cerita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita agar setiap cerita yang kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, coba sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar rumah-rumah yang ada di beberapa daerah dan negara. Ada rumah yang dibangun dari batu. Rumah iglo orang Eskimo berfungsi memberi kehangatan. Ada yang pakai jerami. Rumah Baruniang di Flores. Dalam rumah ini dibangun 5 tingkat sesuai dengan kebutuhan orang Flores. Ada juga yang dibangun di atas kayu, adik-adik. Fungsinya untuk apa? Melindungi keluarga dari air dan hewan buas. Dan masih banyak lagi contoh rumah yang lain. Nah, adik-adik semua, rumah itu dibangun untuk kebutuhan manusia, untuk tempat beristirahat. Dan juga memberi perlindungan dari panas, hujan, serta cuaca yang buruk. Kita bersyukur kepada Allah untuk tempat tinggal yang diberikan kepada kita. Hari ini kita belajar tentang tempat tinggal terbaik untuk semua makhluk ciptaannya. Nah, mari kita sama-sama melihat awal mulanya. Dahulu pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, tidak ada semut, tidak ada burung-burung, tidak ada lubang semut atau sarang-sarang, tidak ada lautan, tidak ada gunung-gunung, tidak ada daratan, tidak ada pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan juga tidak ada. Tidak ada binatang buas, tidak ada manusia, bumi masih kosong dan tidak ada isinya. Tetapi Allah ada dan menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi dan hanya Allah yang ada. Pertama-tama Allah menciptakan terang dan gelap. Ia berkata, jadilah pagi dan petang. Tapi bumi belum menjadi tempat tinggal yang baik. Allah pun melanjutkan penciptaannya. Lalu Allah menciptakan langit. Sekarang bumi telah memiliki terang, gelap, pagi, petang, udara segar, serta langit yang biru. Apalagi yang Allah ciptakan? Allah menciptakan daratan dan lautan. Ia menjadikan tumbuh-tumbuhan seperti rerumputan, sayuran, bunga-bunga yang indah, dan pepohonan. Nah, sekarang Kak Tres mau tanya, apa gunanya pohon untuk kita adik-adik? Adik-adik, kayunya kita pakai untuk membangun rumah, membuat perabot. Pohon juga dapat mencegah banjir dan buahnya kita bisa makan. Allah menjadikannya untuk kita gunakan dan kita bisa nikmati. Kemudian Allah menciptakan matahari. Tujuannya untuk apa? Untuk menghangatkan bumi dan membantu tanaman bertumbuh dan menghasilkan makanan. Allah juga menjadikan bulan, bintang-bintang untuk bersinar di malam hari. Allah sangat senang dengan semua yang Dia jadikan. Allah menciptakan ikan dan makhluk ciptaan lainnya di air, mengisi langit dengan berbagai macam burung. Allah juga memberikan kepada setiap makhluk apa yang dibutuhkannya untuk hidup. Contohnya, tubuh ikan dijadikan mudah bergerak untuk mengarungi arus air.
Allah juga memberikan insang untuk mengambil oksigen dari air. Allah menjadikan burung-burung dapat terbang di langit, juga terbang dari pohon ke pohon. Dengan cara apa adik-adik? Membuat tulang mereka berongga dan memberi bulu sayap yang rapat, sehingga ketika mereka terbang tidak ada udara yang dapat melewatinya, dan burung-burung bisa terbang setinggi-tingginya. Kemudian Allah menciptakan binatang di darat. Ada tikus yang tinggal di dalam tanah. Allah menempatkan monyet, gajah, harimau, tupai, singa, serta binatang yang lain di hutan rimba. Domba, sapi, kuda di padang yang berumput. Hewan-hewan tersebut memiliki paru untuk menghirup udara segar. Binatang-binatang yang hidup di tempat dingin seperti beruang, serigala, rubah, dan lain-lain memiliki bulu tebal untuk melindungi mereka dari salju dan angin. Allah memberikan setiap hewan tubuh sesuai dengan tempat tinggal mereka. Dan setiap makhluk ciptaan memiliki tempat tinggal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan segala yang dijadikan Allah itu baik. Nah adik-adik, bukankah Allah kita adalah pencipta yang sangat hebat dan berkuasa? Dia membuat semua ciptaannya dengan teratur dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan setiap ciptaannya. Kita bersyukur ya adik-adik, punya Allah yang luar biasa. Sudah menciptakan, menyediakan, memelihara, bahkan mengasihi kita yang berdosa ini. Adik-adik, penciptaan Allah hampir selesai. Tetapi masih ada lagi ciptaan yang belum Katres ceritakan pada hari ini. Kira-kira apa ya adik-adik? Minggu depan kita akan sama-sama belajar lagi tentang sisa penciptaan, serta tempat tinggalnya yang sempurna bagi ciptaan Allah yang paling baik dan mulia. Kenapa ya adik-adik? Karena diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Kalian penasaran kan? Karena itu jangan sampai lewatkan ya adik-adik. Demikian cerita Katres hari ini tentang penciptaan Allah serta tempat tinggal yang baik bagi semua ciptaannya. Dan ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah adik-adik, aktivitas kita pada hari ini untuk kelas kecil membuat bola penciptaan. Dan untuk kelas besar, mencocokkan urutan penciptaan dan nama-nama benda yang ada di kertas tersebut. Pesan Katres untuk adik-adik, tetap setia untuk beribadah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terus bersyukur kepada Allah kita yang setia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah yang telah menciptakan kami, tetapi Engkau juga menyediakan, memelihara kami sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau mengasihi kami yang berdosa ini. Kami mau bersyukur kepada Engkau Allah yang begitu hebat, luar biasa dan mengasihi kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik jangan lupa untuk tetap ikut sekolah minggu online di minggu depan ya. Sampai jumpa.